Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Kali ini saya akan mereview pengalaman saya memakai sebuah laptop yang sudah menjadi daily driver saya selama lebih kurang 2 tahun ini, ya, yaitu Lenovo ThinkPad X220. Perlu diketahui teman-teman, Lenovo ThinkPad X220 ini punya berbagai macam varian ya, mulai dari Intel Core i5 generasi kedua ya, 2520, dan juga ada versi yang Intel Core i7 nya. Nah, yang versi yang saya pakai ini adalah Intel Core i5 generasi kedua ya. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya memakai laptop tangguh ini ya. Kita mulai dari bagian cangkangnya dulu ya. Ini kalau bisa kita bilang ini terbuat dari polikarbonat, atau bahasa sederhananya plastik ya. Ini bisa teman-teman dengar suaranya. Bentuknya juga sangat compact ya, sangat ringkas, tidak terlalu kecil dan tidak juga terlalu besar. Laptop ini berukuran 12,5 inci. Ya, oke. Kita lihat juga dari sisi sebelah kiri yang terlebih dahulu ya. Kita lihat konektivitas yang ada di laptop ini, yaitu yang pertama ada, ini lebih stabil nih. Soalnya saya lagi pegang kamera ya. Oke, kita mulai dari sini. Di sini ada tombol switch off WiFi, ini kecil ini, dan ada express card, dan ada dua port USB 2.0, ada display port dan ada VGA, dan juga ada sirkulasi udaranya di sebelah kiri ini ya. Oke, kita beralih ke sebelah kanan. Oke, sebelah kanan kita ada tempat SD card, ada USB 2.0 juga, ada port untuk LAN ya, atau RJ45, ada port jack 3,5 mm, dan di sini ada slot hard disk ya. Kebetulan di sini saya memakai hard disk untuk penyimpanan dokumen-dokumen saya, dokumen penting. Di sini menggunakan hard disk berukuran 1 TB ya. Dan yang paling ujung ini ada Kensington lock. Ya, itu saja ya yang di sebelah kanan. Kita beralih ke bagian belakangnya. Ya, di belakang ini tidak terlalu banyak, kecuali cuman ada port untuk charger ya, dan juga ada ventilasi udaranya di belakang, tempat pembuangan udara di belakang ya. Oke, kita lihat sekarang, beralih ke bagian bawahnya ini. Ya, di sini menggunakan baterai, bukan baterai tanam ini ya, baterai yang bisa lepas pasang ya. Di sini kebetulan saya menggunakan baterai 3 sel ya, 3 sel yang bentuknya sejajar dengan laptop ini seperti ini. Itu 3 sel atau 6 sel ya. Jika saya salah menjelaskan, mohon diberitahukan di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga ada yang versi baterai yang lebih besar, yang mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah melihat yang kapasitas baterainya lebih, sisa segini ya, ada sisa di belakang, bagian belakang laptopnya. Nah, itu kalau tidak salah saya itu berukuran 6 sel atau 9 sel. Nah, oke. Di sini ada port untuk docking tambahan. Ya, di sini ada semacam pintu kecil ya, yang bisa dibuka melalui 2 baut ini, 3 baut ya. 1 2, ada 4 di sini, 1 2 3 dan 4. Di sini ada tempat penyimpanan RAM yang bisa di-upgrade ya. Ada 2 slot kalau tidak salah saya, ada 2 slot di dalam ini. Itu saja ya di bagian bawah ini. Nah, sekarang kita mulai beralih ke bagian intinya.
Nah, ada apa sih gitu. Oke. Kebetulan di sini ya, lupa saya jelaskan tadi, di sini ada lampu ya LED untuk sleep. Jika laptop dalam keadaan sleep akan uh, hidup lampunya ini, dan juga lampu baterai di sini, indikator baterai ya. Oke, yang paling saya sukai di laptop ini adalah engselnya, teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat di sini. Wah, bisa dibuka hanya cukup menggunakan satu tangan saja. Engselnya ini tergolong kokoh ya. Ini logam asli ya, bukan logam gimmick ya. Ini asli nih. Nah, mengingat laptop ini mempunyai sejarah perjalanan yang cukup panjang, kalau tidak salah saya laptop ini diluncurkan pada sekitar tahun 2011 atau 2012, yang pada saat itu harganya sekitar 11 jutaan ya. Jadi ini termasuk laptop mewah juga pada waktunya ya, pada masanya dulu. Oke, kita lihat material di dalamnya. Mulai dari keyboardnya dulu ya. Kita mulai dari keyboardnya. Oke, keyboard ini, ya ini yang paling saya suka di laptop ini adalah bagian tombol-tombol dari keyboardnya. Keyboardnya memiliki touch yang sangat berbeda dengan laptop-laptop kekinian zaman sekarang ya. Kalau kita lihat laptop kekinian yang keluaran zaman sekarang itu tipis-tipis ya. Dan juga jarak antar tombolnya itu juga tergolong apa ya kita bilang ya, tergolong kecil, agak kecil, dan experience-nya agak beda dibandingkan laptop ini. Nah, laptop ini menggunakan touch yang sangat kokoh, dan juga pantulan dari keyboard dari touch-nya ini juga tidak pernah membuat tombolnya ini pada copot, pada rusak ya, atau dengan kata lainnya ini tahan lama. Ya, memang laptop ini tipe seri X ini dirancang untuk pemakaian yang mobile ya, yang cukup dalam keadaan yang kita bilang dalam keadaan ekstrim atau di luar lapangan ya. Ya, saya cukup sangat puas dengan dengan keyboardnya ya. Sampai sekarang masih utuh semuanya, tidak ada yang rusak. Kebetulan varian yang saya terima ini, model yang saya terima ini memakai keyboard tipe layout Jepang. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada aksara-aksara Jepang di bawahnya ini ya, di sini. Ya, itu dia. Bukan layout US ya. Oke. Sebagai ciri khas dari ThinkPad ya, itu ada track point-nya di sini berwarna merah. Ini juga bisa pengganti dari trackpad ini ya. Mengingat kalau di sini di seri X220 ini luas permukaan dari trackpadnya ini cukup kecil ya, dan mungkin agak kurang puas ya kalau kita memakai. Malah saya lebih sering memakai track point ini ya. Oke, di sini juga ada tombol klik kanan dan klik kiri, dan juga ada klik tengahnya ya. Oke. Nah, material ininya juga bagian palm rest-nya ya, tempat mendudukkan tangan. Ini walaupun termasuk laptop yang tua ya, tapi pemakaian saya juga tidak hanya sekedar kerjaan kantoran saja, tetapi cukup berat juga ya. Saya mengedit semua video. Jika teman-teman melihat semua video YouTube saya editnya di laptop ini melalui proses rendering yang lumayan berat ya. Tetapi tidak pernah merasa panas yang keterlaluan ya, masih dalam ya proses ya, masih dalam hangat kuku ya, tidak overheat. Oke. Posisi letak tangan saya juga cukup nyaman ya di sini, walaupun ukurannya ini juga cukup kecil ya, tapi pas
dengan permukaannya yang bukan mulus juga ya, ini masih ada dengan permukaan yang cukup mulus di sini ya, cukup membuat posisi tangan kita nyaman, apalagi pada saat kita mengetik ya dalam waktu yang cukup lama, tidak membuat tangan kita itu pegel ya. Oke, sekarang kita beralih ke layar ya. Oke, ini layar kalau tidak salah saya ini tipe TN ya, bukan IPS ya, bukan layar IPS, dan juga dilapisi matte ya di sini. Jadi layarnya ini anti anti silau ya, kita bilang ya, masih bisa digunakan dalam kondisi pencahayaan di luar ruangan. Oke, di sini juga ada kamera kecil di sini, dan untuk tipe X220 di sini ada namanya Think Light ya, ada lampu ya. Lampu ini dia ketika dibutuhkan, ketika kita memakai dalam kondisi pencahayaan yang kurang atau gelap, kita bisa aktifkan dan akan muncul lampu dari lubang kecil ini ya, teman-teman bisa lihat ada lubang kecil di sini, memberikan penerangan yang cukup ya ke bawah, ke area keyboard ya. Perlu teman-teman ketahui ya, sebagai informasi tambahan, laptop ini didesain dengan standar militer ya. Karena itu di sini saya ingin memberitahukan teman-teman ya, untuk layarnya juga cukup tebal ya di sini ya, cukup tebal. Nah, ini juga berfungsi untuk melindungi layar laptop jika jatuh dalam ketinggian tertentu ya, teman-teman. Nah, sepengalaman saya memakai laptop ini juga sudah beberapa kali jatuh, sudah beberapa kali ketumpahan air di atas keyboard, tetapi aman, alhamdulillah masih tetap hidup ya. Oke, kita coba hidupkan ya. Oke, laptop ini juga sudah saya upgrade ya, menggunakan SSD. Selain penyimpanan menggunakan HDD 1 tera yang sudah saya tunjukkan di sebelah sini tadi, jadi saya juga tambahkan SSD 128 GB ya, berukuran M-SATA ya, berukuran kecil di dalam sini, tempatnya di dalam ini ya. Untuk cara pemasangan SSD M-SATA ini, teman-teman bisa lihat di video yang sudah saya share lah, linknya di deskripsi dan juga di pojok kanan atas ya. Beginilah dia. Oke, kita cek dulu ya. Lenovo ThinkPad X220 ini menggunakan prosesor Intel Core i5 ya, generasi kedua 2520M, dengan memori 8 GB ya, RAM 8 GB. Untuk grafik cardnya itu masih menggunakan Intel Graphic 3000 ya, ini masih jadul ya teman-teman, tapi alhamdulillah masih cukup ya, masih cukup kuat ketika saya sering merender dan juga masih sering mengedit video menggunakan laptop ini, dan masih mumpuni ya, masih cukup ampuh ya. Oke, dan di sini ada indikator WiFi di sini, indikator WiFi ya, dan indikator hard disk di sini. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada tombol shortcut key di sini ya, untuk mute-kan suara. Ini ada tombolnya di sini. Untuk tombol volume, nah ini mas, kita pencet ini, nah ini ada, jadi mudah ya. Ini mute-kan mikrofonnya, dan ini ada shortcut untuk ini namanya Think Vantage ya. Ini saya kurang tahu ya fungsinya apa. Kalau teman-teman tahu bisa
tambahkan ya, bisa tambahkan di kolom komentar ini fungsinya untuk apa ini ya. Dan letak tombol power ini tepat di tengah-tengah, dekat layar ya. Oke, kalau kita lihat dari atas ya, keyboardnya ini cukup padat ya, sampai hampir mendekati layar ya, cukup penuh, lengkap, dan tidak ada kurang sedikit pun ya, walaupun ukurannya ini sangat tergolong kecil ya, 12,5 inci ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini keyboard yang sangat beda dengan keyboard pada laptop umumnya ya. Ini terakhir laptop seri X ya, Lenovo ThinkPad seri X yang menggunakan laptop seperti ini itu terakhir kalau tak salah saya itu pada keluaran seri X, ThinkPad seri X230 ya di atasnya ya. Dan setelah itu X240, X250 dan berikutnya itu sudah berubah gitu, tipe dan desain keyboardnya ya. Dan juga banyak yang komplain tipe X240 dan seterusnya itu keyboardnya sudah kurang nyaman ya dibandingkan ini. Maka itu saya sampaikan ya, saya akui ini sangat luar biasa keyboardnya. Ya, untuk layarnya sendiri ya, ini juga walaupun jenis TN ya, bukan IPS ya teman-teman, tetapi ini anti glare ya. Ini istilahnya ini anti silau ya, jika digunakan di pencahayaan yang sangat terang ya di luar ruangan ya teman-teman. Nah, dan saya akui ini laptopnya cukup tangguh ya. Nah, oke. Kebetulan yang laptop ini juga punya kemampuan untuk dapat diluruskan seperti ini ya. Jadi memudahkan kita juga ya untuk melakukan presentasi jika bersama dengan teman-teman di sekeliling kita. Nah, ini bisa seperti ini ya, dikarenakan engselnya ini cukup kokoh ya. Walaupun saya ini belinya di marketplace online, saya belinya itu pada tahun 2021 ya, termasuk barang second ya, tetapi cukup kuat sampai sekarang ya. Inilah dia ya, ThinkPad. Nah, ini ada tulisannya. Oke, saya rasa cukup sampai di situ dulu ya teman-teman. Review pengalaman laptop saya yang saya pakai ini dari Lenovo ThinkPad X220 yang saya beli sekitar tahun 2021 dan sampai sekarang tahun 2023, sudah 2 tahun ya. Tepat bulan April juga saya beli. Sampai sekarang masih awet, alhamdulillah, masih kuat walaupun sudah beberapa kali jatuh, sudah beberapa kali ketumpahan air di keyboardnya. Hanya terkupas sedikit di sini ya, di ujung ini ya. Teman-teman bisa lihat ini ada bekas codeknya di sini. Dan lain tidak mempengaruhi, performanya masih luar biasa ya. Ini laptop ini juga berfungsi ya untuk teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, mengerjakan skripsi atau sekedar mengetik ya, untuk pekerja kantoran. Jadi jika teman-teman yang ingin membeli laptop dengan budget sekitar 2 atau 3 jutaan, laptop ini sekarang harganya itu sudah cukup murah ya, cukup murah. Kalau tak salah saya itu teman-teman bisa ngecek ya di marketplace, itu sekarang harganya itu sekitar 1.900.000 sampai 2 jutaan ya, tergantung variannya ya. Jadi sudah cukup terjangkau. Walaupun ini laptop jadul ya, saya memilih untuk membeli laptop ini ketimbang laptop yang zaman sekarang ya, laptop kekinian, karena ketangguhannya yang pertama, yang kedua karena ya itu dia experience yang sangat detail yang dipikirkan oleh pihak Lenovo dan membuat seri laptop ini. Oke teman-teman, sekian dulu review saya kali ini. Jika ada tambahan atau komen serta saran, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Dan mohon maaf
Jika ada yang salah dari tutur kata saya, teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.